Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Masih bersama saya Nathan dan Tensi. Nah, di sini tentunya juga masih bersama dengan Pak Richard Anthony dari Reju. Yes. Oke. Nah, tadi Fancy nih ada ya titipan pertanyaan. Lebih pengen dari produsernya nih. Mau nanya apa nih? Tadi kan kita sudah bahas tentang apa kalori di segmen sebelumnya. Terus ada kombrek tuh. Nah, aku mau tanya, ada tips nggak sih dari Pak Richard tentang pemilihan produk yang berhubungan dengan kalori yang ditulis? Kalau saya gini, sebetulnya kita milih produk itu kalau saya kalori bukan yang utama, ya, karena tanpa kalori kita nggak bisa hidup, gitu, ya. Kita butuh kalori bahkan untuk tidur pun kita butuh kalori. Makanya ada yang disebut basic metabolism rate, gitu, ya. Nah jadi kalau saya beli produk, ini hubungannya dengan tadi, ingat, well balanced nutrition, sebanyak mungkin buah dan sayur segar. Yang saya pertama lihat, ya, produk, itu bukan nutrition fact, bukan di tabel. Yang pertama saya lihat ingredient list. Ingredientnya apa? Ya, satu, apakah ada ingredient di situ yang saya nggak ngerti, yang saya ngucapin aja susah. Nah, kalau udah gitu tuh, kalau saya nggak perlu banget, biasa saya hindarin. Dan kedua, apakah mereka gunakan ingredient yang fresh ingredient, natural ingredient, atau concentrate, atau powder, atau essence, gitu. Nah, memang dalam hidup ini ya, dengan gaya hidup, dengan ini segala macam, impossible untuk kita tuh totally tidak mengkonsumsi yang ekstra tadi. Tapi kita bisa mengurangi sebisa mungkin. Jadi tergantung jenis produknya. Contohnya kalau jus itu jelas bisa. Jadi kalau saya beli jus, contohnya, saya nggak akan pernah beli jus kalau sudah saya lihat concentrated bahannya. No, out. Lalu saya lihat lagi, ada tambahan gula. Pokoknya saya maunya itu fresh ingredient bukan? Gitu. Terus pure nggak? Gitu. Kalau udah ada ascorbic acid lah, lalu ada apa yang namanya saya juga nggak jelas, lalu ada yang ini, udah. Kalau nggak ngerti itu berarti may not be good. Ya kan? Nah itu ya, baru setelah itu baru saya lihat prosesnya, dia cara buatnya gimana gitu. Kalau jus misalnya, jus itu kan yang paling baik itu ya buah sayur segar itu ya dalam keadaan raw natural. Berarti saya kalau dia dipasteurisasi atau over processing, biasanya saya hindari kalau nggak kepaksa banget gitu ya. Yang saya cari itu yang masih natural, yang tapi juga keamanan prosesnya gimana. Yang terakhir baru nutrition fact. Karena dengan saya tahu ingredientnya, baru saya tahu itu dari mana nutrisinya. Kalau enggak nih ya, kamu nanti belinya minuman-minuman yang, kalau minuman gitu ya, yang nanti dengan artificial sweetener yang zero kalori, kan begitu, kalori zero, let's drink. Padahal karena bahan-bahan artificial tadi yang saya berusaha hindari, karena itu akan membebani organ kita, ya kan? Nah, kalau kayak tadi kita contoh Asian Cream kan, kalori cuma 90 lebih gede lu daripada yang, iya, tapi itu dari buah dan sayur segar, come with all the vitamin, mineral, and so on, dan the fiber is also high. Kalau yang ini, bahannya nggak jelas, it may not be good for you, gitu ya, segala macam, walaupun dibilang kalorinya 0. Dan tubuh itu begitu kalori 0, nanti dia bisa pancing untuk cari yang dari sumber yang lain. Gitu. Makanya itu, lihat ingredientnya dulu, understand prosesnya, itu produknya dibuat gimana, ya kan? Apakah dia overly proses, ya, kita usahain senatural mungkin, minimal proses, baru yang terakhir nutrition fact. Sehingga kita tahu nutrisi ini dari mana, gitu. Nah, that's my tip. Kalau misalnya untuk cara pilih, gitu. Iya, smart viewers. Makanya kalau misalnya ini jujur ya Pak, saya lihat maksudnya Bapak juga kelihatannya seger banget sih Pak. Entah di sini, entah di Instagram. Kulitnya glowing loh Pak. Saya kalah glowing. Karena kamu dari Instagram kan, saya suka share yang saya makan kan, makanya saya nggak umpet. Iya. I'm not on diet. I eat what I like. Kalau makanya kayak dari tadi Pak Richard sendiri untuk menjelaskan kalau misalnya cara untuk memilih produknya yang Bapak konsumsi, ya terlihat ya dari hasilnya ya, maksudnya wow. Sangat glowing smart viewers. Kita kalah glowing nih.
Gitu, Tapi luar itu biasa. a good alternative meal sih beneran. Yes, itu dia smart viewers ya. Nah, yang aku pengen tarik lagi juga ini kita hubungan sedikit ada dengan relasinya dengan pandemi gitu. Dari Pak Richard sendiri, ini setelah akhirnya memang di 2020 nih nabrak bam gitu, akhirnya pandemi terus akhirnya hingga sekarang gitu kan Kak. Bahkan kita nggak tahu akan ke depannya seperti apa lagi. Nah, ini dari Reju sendiri ada penyesuaian-penyesuaian tertentu nggak sih Pak? Mungkin akhirnya juga memang mungkin belakangan ada mengeluarkan produk-produk yang menunjang lebih dengan kesehatan untuk Cocok untuk ya, pandemi ya Kak yes, Jonathan. itu dia Pak. Sebetulnya sih semua produk kita itu, karena produk kita itu kan enak dan sehat ya. Apalagi kalau jus itu semuanya itu pasti fresh, pure, natural, tanpa tambahan apa-apa dari buah dan sebagainya. Sebetulnya itu udah produk yang alami untuk sehari-hari, termasuk pada saat pandemi. Memang pada saat pandemi ini banyak yang tiba-tiba wah kesehatan ini atau apa gitu kan, ya ikut-ikutan berusaha riding, padahal belum tentu mereka melakukannya itu dengan yang benar-benar baik gitu ya. Kadang-kadang kan persepsi, kadang-kadang dipersepsikan, apalagi kalau dikondisikan, apalagi di sosial media itu kan, makanya hoax itu sering beredar kayak gitu, nggak benar tapi dianggap benar gitu. Nah itu yang bahaya. Nah tapi kita juga sadari bahwa kita perlu komunikasi karena orang juga sibuk dan mungkin nggak sempat untuk ini. Jadi yang kita kita ada launching beberapa produk yang lebih fokus, lebih banyak kandungan sayur dan herb. Misalnya contohnya shots, ya kan, yang botol kecil. Nah itu kan, itulah galanggal tuh yang saya sebutkan. Yang satu lagi itu mungkin kalau nggak kurkuma, turmeric, ya kan, yang ini ya. Nah itu kalau dilihat ya, ini kan ada orang bilang, ini mirip jamu gitu. Nah, kenapa botol kecil? Karena itu murni, ya, itu murni herbs. Itu kalau kalian lihat ingredientnya, yang turmeric itu isinya cuma turmeric, sedikit lemon sama sedikit apel hijau, dan semua dari bahan segar. Ya, kenapa cuma 50 mili? Karena udah cukup, karena itu murni, ya kan? Tapi jamu biasanya 1 gelas. Nah, sekarang saya tanya, jamu itu tata ya dikasih kunyit bubuk biasanya. Bubuknya berapa banyak? Sisanya apa? Air. Nah, terus air banyak, kalian minumnya kan susah. Nelennya kan karena nggak enak kan, biar gimana kan? Kunyit tuh nggak enak gitu loh, like it or not. Lalu ditambahin apa? Air. Biasanya. Ya, setelah air, supaya bisa diminum, gula. Jadi ada temen jahatnya gitu. Nah, makanya kita bilang, jangan. Buat aja 50 mili. Supaya apa? Karena ini rasanya strong, bukan kayak jus tadi yang bisa di-sip, di-enjoy gitu ya, segala macam. Kita sebutnya shot itu supaya diminumnya kayak shot. Karena orang suka nyebut whiskey shot. Ya kan? Minumnya gitu. Gini, udah dikocok, pop, gitu loh. Langsung. Lalu shot. Tambah air, beres. Saya minum itu setiap hari. Okay. Sejak itu di London. Sepanjang produknya ada, saya pasti minum setiap pagi-pagi. Dan itu very very good untuk immune system, ya kan? Juga digestion system. Ya, kalau galanggal itu juga bagus untuk ini voice. Tanya deh penyanyi keroncong atau apa, mereka galanggal itu kencur. Bahkan mereka kunyah kencur. Kamu bayangin coba kalau kunyah kencur rasanya kayak apa? Mendingan minum galanggal. Gitu, ya. Ada juga yang beli untuk dia masak daripada mesti nyerut apa ini nanti manicure pedicure-nya rusak semua gitu. Kuning semua gitu kan, tinggal nuang aja karena itu murni dari fresh ingredient. Nah lalu selain itu juga kita buat paket kan, supaya orang kan mau imun sistem mau high vitamin, jadi kita ada paket misalnya yang high in vitamin C ya, live happier gitu ya kan, isinya tuh paket kita itu campuran, ada shotnya, ada jusnya, Tropic Golden, New Glow, Asian Green, Fiery Green, dan lain juga termasuk meal replacement-nya gitu. Ya kan? Jadi ada banyak hal, dan juga kita juga banyak melakukan tuh IG session ya untuk edukasi masyarakat agar mereka tahu dan ngerti, jangan terkecoh gitu loh dengan banyak yang misled atau nggak honest and transparent. They know exactly so they can make wiser decisions gitu. Ya, jadi itu yang kita banyak edukasi. Contohnya edukasi yang salah satu itu adalah kalau orang bicara detox ya, detox kan juga populer kan. Detox. Kalian pernah perhatiin nggak banyak orang tuh promosi kalau detox ya? Wah,
teh itu bagus untuk bisa mendetox, jus ini bisa untuk detox. Ini padahal itu bohong semua. Nggak ada minuman baik jus, baik teh atau apa itu yang bisa mendetox tubuh kita. Sebetulnya yang mendetox tubuh kita itu apa? Tubuh kita sendiri. Gitu loh. Tuhan itu udah ciptain, kita punya organ-organ dari paru-paru, ginjal, apa segala macam, itu fungsi detox. Kita itu, kenapa sih kita perlu detox cleansing? Karena kalau kita tubuh nggak detox ya, kita akan udah suck and die. Polusi aja tuh kamu udah banyak free radicals. Gaya hidup, fast food, junk food, atau ya kadang-kadang enak banget, oke lah nggak apa-apa. Tapi itu semua kan begitu tubuh makan, there's no free lunch, kalian ngerti kan? Tubuh harus absorb, harus proses. Kalau too much and every day, lama-lama tubuhnya kalah. Akhirnya kalian sakit. Lalu mulai tuh diabetes, blood pressure, dan lain-lain. Nah, makanya sebenarnya tubuh itu setiap hari melakukan detox. Tapi kalau setiap kalian itu terlalu banyak, dia kewalahan. Makanya sekali-sekali melakukan detox dibantu. Makanya kita di program Juice Fast-nya Rejuve itu kita nggak pernah bilang bahwa, kita nggak pernah, kalian cari deh, nggak ada satupun kita bilang jus kita tuh yang mendetox, nggak. Yang mendetox tubuh kita sendiri. Jadi fungsi jusnya atau apanya segala macam. Simple. Supaya tubuh kita bisa detox, kita jangan kasih dia yang jahat-jahat. Makanya kita bilang, you stop makan selama 3 hari, nih, tak kasih yang bagus-bagus. Ya kan, smoothies yang, tapi detox kita kan, Juice Fast kita itu well-balanced nutrition. Jadi boleh diulangin bedanya kan, ada smoothiesnya, ada almond milknya, ada jusnya gitu. Nah ini good. Karena is a good stuff, tubuh itu kerjanya ringan. Ya kan? Dan lalu kita bilang, requirement kedua, antara minuman terakhir sampai minuman pertama, itu kasih jeda 12 jam. Kalian boleh minum air. Supaya apa? Supaya tubuh punya waktu untuk mendetox. Lakukan dalam 3 hari, then will feel lighter, walaupun, dan very, very, very likely ya, walaupun kita nggak bilang ini tujuan utama, usually you lose weight. Gitu. Kan? Karena Indian overall itu sebenarnya kalorinya juga lebih sedikit dari yang dibutuhin. Ya. Nah, apa sih susahnya melakukan detox? Sebetulnya bukan lapar, sebetulnya nggak lapar. Kita udah, kalau kalian lihat ya, program detox kita itu, 1 hari itu kalau kalian hitung jumlah fibernya itu lebih dari 50 gram. Twice your daily need. Proteinnya cukup, good fatnya cukup, jadi it's a well-balanced nutrition. Ya kan? Nah, cuman masalahnya itu, kenapa kadang-kadang orang ngeluh susah? Karena kalian nggak ngunyah. Yeah. Bukannya lapar, terutama hari pertama tuh, wah psychologically ya, kayaknya nih gatel gitu atau nggak tahan. Sebetulnya itu cuman psychologically. Kalau kalian bisa pass that period, dan the rest-nya harusnya oke. Ya, nah itu yang kita banyak lakukan, edukasi, IG Life create package. Tambah lagi produk yang lebih banyak dan sayur, ya kan, dan whatever yang kita bisa lakukan untuk membantu masyarakat making wiser decision, so they can live happy, gitu. Itu. Oke. Jadi Indian ini tuh apa kayak program-program dari Rejuve sendiri itu just helping the body supaya bisa detox lebih bagus. Karena it's a common sense again, ya. Kalian kan mahasiswa, banyak teman kalian. Kalian sering dengar kan, disaranin ini kalau kita bicara main ya. Baca buku-buku positif, baca buku-buku yang memotivasi kan. Self-help. Tahu nggak salah satu secretnya kenapa disuruh baca kayak gitu? Mind positivity. Itu benar. Tapi kalau dianalisa itu ada logikanya. Logikanya simple sebenarnya. Waktu kalian terbatas kan. You cannot read 24 hours a day. Pada saat you udah baca nih, waktu yang kalian ada, kalian baca yang positif. Kalian masih ada waktu untuk baca yang negatif nggak? Oh, enggak. Iya kan? Otomatis kan jadi you think positif gitu loh. Karena you don't have time in the negative. Nah, kalau sehari-hari kalian making wiser decision, konsumsi sebagian tuh yang good for you, stomach kan terbatas. Nggak ada tempat lagi untuk yang jahat. Yeah. Jadi automatically you will be healthier. When you are healthier, you are fitter, you can contribute more, you can study better.
you can think better gitu. Jadi it's very very logical gitu ya. Saya suka make a joke sebetulnya kalau orang anak-anak yang suka film fiksi itu, kalian tahu film Star Trek ada karakternya Mr. Spock kan? Mr. Spock terkenal with one thing, right? Yes. It doesn't make sense, dia bilang. It's illogical. Nah, Jadi orangnya ini very logical. Yang kita lakukan di Rejuv itu semuanya based on logic sebetulnya. Cuma kita ya nggak perlu ngajarin. Kalau orang ikutin aja, dan finally they are going to do it. Actually. Coba kalian pikirin. Kalian ya sehari-hari, nanya, saya minum apa? Oke, you makan apa aja, minum apa aja. Kebanyakan orang bilangnya apa? Saya makan 3 kali, Pak. Really? Coba catat. 3 kali maksudnya first main lunch. In between lo apa? Ada gorengannya lah, ada coklatnya lah, ada ini. Nah sebetulnya saya bilang kalau you gantiin aja yang jahat itu dengan yang good, kayak Rejuv, satu you dapat konsumsi buah dan sayur segar, you will be healthier already, ya kan? Tapi memang ada. Saya punya teman yang sama sekali nggak suka dessert. Jadi dia kalau makan itu selalu big meal, breakfast, lunch, dinner. Tapi dia nggak makan tuh in between. Ada, itu wajar. Setiap orang beda-beda. Nah jadi kalau itu gimana? Gampang. Pada saat you big meal, yang jahatnya kurangin sedikit, ganti suplementasinya dengan jus, gitu loh. Power juice bilang. Then you dapat more fresh fruit and vegetable. Automatically you also healthier. Tapi kalau lagi mau objektifnya cleansing, ya go juice fast lah, go detox, drink 5 big bottle tanpa makan yang lain-lain gitu. Jadi tergantung tujuannya sebetulnya. Iya. Common sense kan? Betul. Saya setuju banget sih, Pak Richard. Pak, untuk ngomongin mengenai kedepannya juga, untuk dari Bapak Richard ini udah memang berjalan 7 tahun berarti ya dibilang. Berarti ini akan going strong terus sampai 10 tahun dan seterusnya. Nah harapan dari Bapak ini untuk Rejuv kedepannya seperti apa sih Pak? Mungkin boleh diberikan gitu pada kita nih. Well, saya harapkan bahwa kita tuh bisa helping more people. Ya kan? Makanya kita tuh juga berusaha ke kota-kota lain, ya kan? Makanya kita invent itu apa? Yang pertama gunakan teknologi high pressure technology. Itu satu-satunya teknologi non contact yang bisa preserve freshness, preserve nutrition, make the product much safer sehingga bisa longer shelf life tanpa kehilangan kesegaran dan nutrisinya gitu. Makanya kita bisa Surabaya, Bali, kemarin kita udah di Semarang. Jadi kita mau nih, karena biar gimana orang butuh convenient, ya. Dan sepanjang kita bisa, kita akan buka gerai dan juga kita nanti buat lagi lebih gampang. Kita juga masuk, misalnya di supermarket, ya kan, dan lain atau mungkin vending machine mungkin sometime gitu ya. Sehingga in the end, selain kita tuh menyediakan produk yang memang the best produk yang mereka bisa dapatkan, tapi juga semakin mudah untuk didapatkan. Dengan gitu kita bisa helping more people. Kalau ya ini sih bukan ngomong politis ya, tapi maksudnya kalau secara ini kita bilang kalau kita bisa helping more people, negara akan maju. Karena when the people getting healthier, wiser, they can think straight, they can contribute more. Gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Dan juga tentunya karena kita juga ngerti orang itu butuh variasi, kita selalu come up with a new product gitu ya, inovatif produk misalnya. Itu biasanya kita setahun berapa kali launching lah, gitu ya. Itu untuk supaya orang ada variasi, supaya orang nggak bosen. Ingat tadi kalau dia feeding a good stuff, they don't have space for the bad stuff. Very logical, gitu. Yeah. So make a wiser decision. Mereka sebut wiser decision. Gitu. Itu dia Smart Viewers ya. Ini luar biasa event. Hari ini tuh rasanya bukan seperti talk show ya. Ini seperti master class. Iya, aku berasa ikut kelas lifestyle. Happier lifestyle. Keren. Sama tadi yang poin penting yang juga aku dapetin dari segmen pertama ngobrol sama Pak Richard itu adalah sebenarnya jatuhnya untuk Rejuv ini adalah sebenarnya bisa dibilang dikategorikan sebagai lifestyle company gitu ya. Begitu itu yang buat teman-teman. Sama yang pastinya yang selalu diulang setiap segmen tadi aku dengar itu selalu adalah wiser decision. Nah itu yang memang untuk ingin dikemukakan, bukan dan juga bukan apa tadi bilang, bukan pengen kayak intinya bukan healthier tapi happier. Gitu. Ya benar. Itu penting. Ini Smart Viewers ya. Itu Smart buat teman-teman seperti yang memang kalau misalnya teman-teman juga lihat dari ada di kanan atasnya Pak
Richard ya, udah terjelas di situ. 100 cold press. A brand with integrity, what you see is what you get. Gitu. Itu WYSIWYG tuh, what you see is what you get. WYSIWYG. Tanya deh dosen kalian. Mereka tahu. Pak, tahu WYSIWYG gak? Zaman dulu. Pasti pernah dengar, kurang lebih seperti itu. Nathan, tapi dari aku pribadi sih yang menurutku one of the interesting thing is kayak healthy lifestyle tuh enak loh. Maksudnya nggak harus menyiksa gitu. Bener. Ada yang Betul. enak, accessible gitu. Yang memang juga tadi waktu pas pertama kali dengar Pak Richard sebutkan memang difokuskan adalah happier. Kalau misalnya orang healthier pasti udah mikirnya kayak nggak enak nih gitu kan. Pasti biasanya obat kan sehat, tapi kan kadang obat rasanya nggak enak gitu kan, pahit gitu kan. Tapi kalau happier itu kan pasti tentunya namanya happier bisa sehat, memang pasti sehat atau memang enak enggaknya pasti enak dong, kan happier, bikin senang seperti yang tadi dibilang, makan yang bikin kita happy gitu. Sebetulnya obat itu nggak sehat loh, jangan salah. Kamu minum obat itu Tiba-tiba bom. untuk menyembuhkan diri sendiri. Oke. Obat itu jenis, makanya kenapa apalagi obat yang harus dengan prescription dokter segala macam, karena bisa menjadi racun kalau salah konsumsinya. Oh iya kalau salah. Yang terbaik adalah kalau kamu nggak minum obat sama sekali. Betul. Berarti tubuhnya itu harus, iya, lifestyle-nya harus di ini. Gitu. Betul. Saya udah nggak pernah flu 2 tahun terakhir. Wow. Luar. Nggak pernah batuk 2 tahun terakhir. Saya minum shot tiap hari. Benar, saya nggak bohong. Kalau dulu tuh selalu ada, dan kalau dulu itu kalau sebegitu saya batuk biasanya lama sembuhnya. Saya nggak tahan, akhirnya udahlah ke dokter aja, nanti dikasih antibiotik lah segala macam. Thank the past 2 years saya nggak pernah minum obat batuk atau obat flu lagi. Tapi ingat ya, kalian juga perlu olahraga selain juga konsumsi atau apa segala macam gitu loh. Karena itu juga we need to do our best, make wiser decisions every day. Dan itu bisa enjoyable kok, bisa enjoyable. Enjoyable Suffer sama sekali gitu. Itu dia, luar biasa ya dengan Pak Richard ini. Kalau misalnya dilihat-lihat lagi dengan kondisinya Pak Richard ini, kalau saya 10 tahun lagi kayaknya masih akan lebih sehat Pak Richard deh. 10 tahun saya dari sekarang sama Pak Richard 10 tahun lagi akan lebih sehat Pak Richard, tetap sih masih jauh saya kayaknya maksudnya. Belum tentu, kalau kamu make a commitment now. Betul. Saya dulu much bigger. Kalau kamu pernah lihat foto saya dulu tahun 2003, waduh, saya 14-15 kilo heavier. Itu sebenarnya salah satu yang menginspirasi bahwa bisa kok, kenapa enggak? Iya. Nggak harus diet, with proper thing, do it in the right way. Nice. Harus sustainable, harus enjoyable. Kalau nggak akan sustain. I don't believe in diet. Diet doesn't work. Anything that make you suffer doesn't work. To smart viewers. Oke, Smart Viewers, luar biasa ya hari ini dari Pak Richard Anthony. Terima kasih sebelumnya udah dapat kesempatan ngobrol-ngobrol sama kita, menyempatkan waktunya ya. Luar biasa buat Smart Viewers yang episode minggu ini memang pastinya jangan kalian lewatin karena luar biasa. Dari tadi kita ada banyak banget dapat insight-insight, bukan cuma mengenai pendalaman mengenai reduce-nya, tapi juga mengenai kehidupan untuk lebih happier. Nah itu dia Smart Viewers ya. Nah nanti minggu depan tentunya kita akan baik lagi. Minggu ini kita pamit dulu. Akhir kata Nathan pamit. Fancy pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Iya ya, sama-sama. Yo.